Sebelum kita memulai ceramah malam hari ini, marilah kita melakukan penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Malam hari ini kita akan melanjutkan ceramah Mahasatipatthana Sutta bagian ke-21. Bante ingin tahu sebelumnya siapa yang sudah dengar bagian 20? Nobody? 1, 2, 3. Hah, nggak ada. Bagaimana bisa memahami ini? Hari ini nomor 21 ya. Anyway, ya, kita mau jelasin yang nomor 21 ya. Oke, di pertemuan yang sebelumnya Bante jelasin bagaimana orang melatih yang disebut sebagai rupa kammatthana. Rupa kammatthana itu adalah meditasi fenomena materi. Nah, ini mungkin di luar sana tidak ada yang ngajar bagaimana melihatnya ya. Tapi di Visuddhimagga ada. Di Visuddhimagga, di Tipitaka, kalau kita baca dan kalau kita mau praktekkan, kalian bisa lihat di ceramah yang nomor 20. Di sana Bante udah jelaskan bagaimana seseorang sebelum berlatih rupa kammatthana, meditasi fenomena materi, mereka harus latih dulu meditasi 4 unsur. Jadi itu juga sebabnya di Visuddhimagga bilang bahwa kalau mau latih vipassana, ya 4 unsur atau meditasi 4 unsur tidak boleh tidak dilatih. Ya, itu pintu masuknya. Tapi bukan berarti waktu kita melatih rupa kammatthana, meditasi materi, ya fenomena materi, kita sudah berlatih vipassana belum. Ya. Jadi kalau kita belajar ya ajaran Buddha, ternyata perjalanan menuju nibbana itu ada tahapannya dan ada pemahaman-pemahaman yang kita harus lewati. Ini namanya vipassana jnana. Kadang-kadang mereka terjemahin sebagai vipassana insight, ya, insight knowledge. Nah, atau kita kadang-kadang di Indonesia terjemahin sebagai apa? Pandangan terang ya, kebijaksanaan pandangan terang atau pengetahuan pandangan terang. Nah, kita tahu bahwa waktu berlatih itu ya, kadang mereka bilang ada 11 tingkat pandangan terang. Ada yang bilang kalau sampai komplit itu total ada 16 pandangan terang. Ya. Nah, itu loh maksudnya pengetahuan pandangan terang itu 11 atau 16 ya. Nah, yang pertama disebut sebagai nama rupa pariccheda jnana. Pengetahuan yang memilah-milah, ya. Atau ya memilah-milah lebih cepat ya. Nama rupa, nama batin, rupa materi. Tapi bukan materi seperti meja, bunga, dinding, gedung, bukan. Ya. Tapi fenomena materi. Kalau kalian belajar Abhidhamma, nah, biasanya kalau Abhidhamma itu pertama kali kita belajar kan kitab Abhidhamma Sanggaha ya. Nah, itu ada 9 buku. 9 bab. Nah, bab yang ke-6 itu tentang fenomena materi. Nah, di sana
kita belajar, oh fenomena materi ada 28 ya. Nah, jadi kita belajar Abhidhamma itu bukan hanya untuk mengasah otak, bukan hanya untuk pengetahuan teori aja, tapi kita mau lihat itu. Abhidhamma itu adalah objek vipassana. Paramatha itu adalah objek vipassana. Nah, jadi waktu kita belajar itu untuk kita lihat. Tentunya bukan lihat pakai mata, bukan pakai telinga, hidung, lidah, ya, tubuh, tapi pakai batin. Dan tidak semua batin bisa melihat ini. Batin yang terkonsentrasi. Nah, itu juga sebabnya kalau kita lihat, oh ada ya benang merahnya waktu kita belajar sutta, Buddha bilang, kembangkanlah konsentrasi. Mereka yang memiliki konsentrasi akan melihat kebenaran. Nah, tadi pagi ya ada yang tanya Bante. Pertanyaannya simple, tapi sebetulnya itu adalah menggambarkan satu perjalanan untuk merealisasi nibbana. Jadi pertanyaannya, buat apa kita latih konsentrasi? Buat apa kita latih kesadaran? Karena pertama kali waktu kita mengembangkan batin, kita harus ngembangin kesadaran. Kesadaran yang sinambung. Nah, kesadaran sinambung ini kan kalau sudah rapat, dia jadi konsentrasi. Nah, itu buat apa tuh ya? Apa hubungannya gitu? Waktu kita niatnya adalah menghancurkan kotoran batin, menghilangkan kotoran batin, atau niatnya adalah supaya tidak terlahir lagi di dalam samsara, niatnya adalah untuk merealisasi nibbana, lalu konsentrasi ini dan kesadaran ini buat apa? Nah, oleh sebab itu, kalau kita mau bahas ya, karena ini ada hubungannya dengan nama rupa pariccheda jnana ini ya. Kenapa kita harus memilah-milah batin dan materi? Karena untuk terbebas dari samsara, kita harus tahu siapa sih biang keroknya? Apa penyebabnya kita tidak bebas dari samsara? Karena masih punya kotoran batin. Ya? Karena masih punya kotoran batin. Kalau kita tanya lagi, kenapa kita punya kotoran batin? Apa sebabnya? Buddha bilang sebabnya adalah tidak tahu. Awija, atau kadang-kadang Buddha sebut sebagai moha, moha delusi, tidak tahu. Lalu kalau kita tidak tahu, supaya tahu gimana? Apa yang perlu kita ketahui? Lagi-lagi Buddha bilang 4 kebenaran mulia. Oh, apa itu 4 kebenaran mulia? Nah, Bante rasa semua umat Buddha udah harus tahu 4 kebenaran mulia. Ya, sekolah minggu pun kita belajar ya. Tapi Bante jujur aja enggak sekolah minggu sih. Ya. Jadi 4 kebenaran mulia. Kebenaran mulia yang pertama tentang dukkha, penderitaan. Yang kedua sebab penderitaan. Katanya karena serakah, karena keinginan. Yang ketiga lenyapnya penderitaan, yaitu nibbana. Yang keempat jalan menuju lenyapnya penderitaan, yaitu jalan mulia berunsur 8. Nah, kita mungkin sudah ngelihat ya, hidup ini menderita enggak? Menderita. Dan kita tahu kenapa kita menderita. Karena masih banyak mau. Masih banyak maunya. Ya, dari mau sehat, mau cantik, mau tampan, mau kaya, ya. Mau jadi dewa, mau jadi ini itu. Nah, ya. Selama masih ada kemauan, masih ada keinginan, ya, kita akan mengusahakannya. Ya, pada saat mengusahakannya, banyak kama baik dan kama buruk yang kita usahakan. Akhirnya, semua itu ngikut lagi di dalam samsara. Akhirnya menderita lagi. Kalaupun kita mendapatkan kehidupan yang baru, katakanlah dewa. Dibilang bahwa dewa tidak ada penderitaan fisik ya. Tapi dewa satu hari mati nggak? Mati ya. Kalau ada kehidupan pasti ada kematian. Nah, jadi satu hari mati. Mati sendiri adalah penderitaan. Dia nggak bisa jadi dewa terus ya. Nah, kita juga dengar di cerita ya.
ada dewa tiba-tiba mati, kemana? Neraka. Nggak tanggung-tanggung ya, jatuhnya jauh banget ke neraka. Nah, seperti itu penderitaan dalam samsara ini. Orang dewa aja bisa ke neraka, apalagi kita. Nah, jadi kalau kita bilang, oke, kita tahu, ya, kita tahu bahwa hidup itu adalah penderitaan. Kita tahu bahwa sumbernya adalah nafsu keinginan. Kita tahu juga ya secara teori bahwa kalau mau terbebas dari penderitaan harus mencapai nibbana. Dan supaya untuk mencapai nibbana kita harus menjalankan atau mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Tapi kita perlu sesuatu yang lebih real. Target saya tuh apa? Waktu saya berlatih, jadi saya tahu apa sih yang saya harus fokus. Apa yang harus saya usahakan? Tadi Buddha bilang bahwa kita tidak bebas dari samsara karena kotoran batin. Jadi waktu kita mau menyingkirkan ini sumber masalahnya yang kata Buddha adalah nafsu keinginan karena masih banyak maunya, lalu muncul pertanyaan, kenapa sih kita tidak berhenti punya nafsu keinginan? Kenapa kita selalu mau? Nah, balik lagi Buddha bilang karena tidak tahu. Karena awija. Memang penyebab terdekat dari penderitaan itu adalah nafsu keinginan. Tapi kalau kita bilang apa sih penyebab dari nafsu keinginan sendiri? Karena awija. Nah, ya usut punya usut si awija ternyata biang kerok. Nah, jadi kita perlu melihat kebenaran itu. Bante kasih perumpamaan supaya mudah dipahami. Kalau kita ketemu orang di jalan, idola kita. Ya, jadi kita lihat, tapi dari sisi satu aja, satu sisi. Ya waktu dia lewat itu kan, wah kita lihat, wah tampan sekali, cantik sekali ya. Jadi kita pingin kenalan, kita pingin memiliki. Tapi, dia noleh. Pipi sebelah sini, tompel besar misalnya ya, atau borok, luka gitu ya. Langsung kita, kata orang, ilfil. Gitu. Hilang perasaannya, yang tadinya mau, sekali lihat cacatnya, nggak mau lagi. Nah itu ya. Kalau kita mau berhenti, mau, atau memiliki keinginan, kita harus melihat apa? Cacat. Kita harus melihat cacatnya. Khususnya untuk hal-hal yang kita inginkan, kita lekati. Misalnya tubuh ini, semua orang rata-rata melekat pada tubuh jasmaninya sendiri. Bener enggak? Kata orang, enggak Bante, saya candunya ngerokok. Oke, kalau kita tanya, kamu mau rokoknya hilang atau lidahmu hilang? Ya, lidahnya jangan hilang Bante. Ada yang bilang saya candunya atau saya melekatnya sama pasangan, sama pacar. Nah, kamu mau matanya hilang atau pasangannya hilang? Nah, ternyata lebih melekat ke diri sendiri, tubuhnya. Nah sekarang, kenapa kita melekat ke tubuh kita? Karena kita tidak melihat cacatnya. Segala sesuatu kalau kita gagal melihat cacatnya, maka kita akan muncul mau atau tidak mau, ya, menolak dan mencengkram, menggenggam. Nah semua kotoran batin muncul itu karena kita tidak bisa melihat cacatnya. Kalau kita tidak bisa melihat cacatnya diri kita, yang bahwa sesungguhnya tidak ada siapa-siapa di situ, muncul sombong, muncul rendah diri. Betul?
muncul sesal. Nah, kalau kita tidak bisa melihat cacatnya makhluk lain yang sesungguhnya tidak ada siapa-siapa di situ, kita bisa muncul kesal, kecewa, marah, benci, sedih. Semua kotoran batin muncul karena kita tidak paham kebenaran itu. Cacat apa sih? Kita lihat permata, kita lihat berlian, kita lihat bunga. Apa sih hal yang paling indah di dunia ini? Kita lihat. Mana cacatnya Bante? Bunga begitu indah, berlian begitu cantik. Nah, jadi kalau kita tilik lagi, cacatnya itu ternyata tidak bisa dilihat pakai mata. Dari telinga, hidung, lidah, tubuh. Tidak bisa kita mengetahui cacatnya. Kalau kita tidak bisa melihat cacatnya dengan mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh, berarti selama ini yang kita lihat apa? Ilusi. Bukan kebenaran. Batin menginterpretasinya sebagai sebuah hal yang indah. Jadi kita kayak hidup dalam mimpi. Dalam mimpi kita sadar enggak? Enggak sadar. Udah pindah tempat pun kita enggak bingung di dalam mimpi. Kita ikutin aja. Coba kalau ada kesadaran, ada investigasi. Bangun enggak? Kebangun. Nah itu ya, jadi seperti mimpi kita itu hidup ini ya. Kalau kita tidak memiliki kesadaran, kalau kita tidak bisa melihat kebenaran, ya hidup hanya seperti tidur ya. Nah itu sebab juga Buddha disebut sebagai Buddha. Apa artinya? Kadang diterjemahkan sebagai yang bangun, yang sadar, betul? The awakened one. Karena beliau sudah sadar, udah bangun, kita masih tidur. Nah, cacat ini apa sih? Anicca, tidak kekal. Dukkha, dirongrong oleh ketidakkekalan itu, makanya bukan sesuatu yang bisa memuaskan kita. Penderitaan. Tidak memuaskan. Terus anatta. Tidak ada sesuatu yang memiliki inti. Tidak ada siapa-siapa di situ. Nah inilah anicca dukkha anatta yang mau kita lihat. Nah oleh sebab itu kalau kita tidak bisa lihat dengan mata, lalu kita lihat pakai apa? Batin. Batin yang seperti apa? Buddha bilang lagi, terkonsentrasi. Batin yang terkonsentrasi melihat kebenaran. Jadi kalau kita melekat sama bunga ini, nggak tunggu sampai bunga ini layu baru kita bisa melepaskan kemelekatan terhadap dia, bukan. Tapi dengan pikiran yang terkonsentrasi, bunga itu pecah. Nah, seperti katanya kalau kita lihat lampu misalnya ya, bola lampu. Kan kita lihat kayak cahaya yang konstan ya, stabil. Tapi kalau secara ilmu ya, fisika, mereka bisa perlambat. Apa yang terlihat? Hanya ledakan-ledakan arus listrik ya. Jadi sebetulnya muncul, lenyap, muncul, lenyap. Tapi kalau sangat cepat ya, kita melihatnya hanya sebagai sebuah keberlangsungan. Begitu juga dengan suara. Begitu juga dengan bau, rasa, sentuhan. Kalau dengan pikiran yang terkonsentrasi, ya segala sesuatu, nggak hanya cahaya, tapi tembok, buku, bunga, semua tidak luput ya. Dia muncul lenyap. Nah, kemunculan dan kelenyapan itu yang disebut sebagai rupa kalapa. Karena kenapa disebut kalapa? Karena dia
selalu muncul itu bersamaan, dia satu gerombol, grup, ya, satu klaster makanya dibilang. Kalapa itu kelompok atau klaster. Nah, dia muncul bersamaan, lenyap bersamaan. Jadi nggak ada sesuatu yang ada intinya gitu. Waktu di antara jeda antara kelenyapan dan kemunculan yang baru, nggak ada inti di situ. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa tubuh ini adalah saya, diri, yang bertransmigrasi ya, dari satu kehidupan ke kehidupan yang baru. Itu nggak ada siapa-siapa di situ. Nah, kalau kita ngerti sekarang, oh sampai sebegitunya ya kita harus lihat bahwa kita nggak boleh melihat konsep. Yang kita lihat ini sebagai bunga itu adalah konsep. Kalau kita melihat konsep, muncul. Karena di situ mata tidak melihat kebenaran. Batin menginterpretasinya sebagai sesuatu yang indah, kekal, selalu ada di situ. Ya. Nah, jadi makanya muncul kotoran batin dari sana. Tapi bukan berarti waktu kita sudah bisa melihat kemunculan kelenyapan rupa kalapa itu, lalu tiba-tiba kita sudah tahu. Enggak. Ada lagi tantangan berikutnya. Setelah kita memiliki konsentrasi dan akhirnya bisa melihat muncul lenyap, ya, batin tidak semudah itu menerima kenyataan. Kadang-kadang ya, ada ceritanya kan di Dhammapada. Seorang ibu yang anaknya sebetulnya udah meninggal. Tapi karena itu satu-satu anaknya, tidak bisa menerima, cari banyak dokter, semua bilang udah meninggal. Dia tidak percaya. Akhirnya cari Buddha. Terus Buddha tahu apa yang terjadi dalam batinnya. Buddha bikin dia sadar gimana caranya? Mudah. Supaya anakmu sembuh, mudah. Gimana? Cari biji sesawi. Tapi minta biji sesawi ini dari rumah yang belum pernah keluarganya meninggal. Satu rumah tidak cukup menyadarkan dia. Sampai hampir satu desa udah selesai, semuanya punya biji sesawi. Karena di India biji sesawi itu bumbu masak. Kayak kita punya garam gitu di rumah. Jadi tidak ada, tidak dapat. Karena semua orang punya biji sesawi, tapi sayangnya semua keluarga pasti pernah keluarganya meninggal. Akhirnya dia baru sadar bahwa oh wajar ya punya keluarga yang meninggal itu. Nah akhirnya dia tidak dapat biji sesawi, dia balik lagi ke Buddha, dia bilang, Buddha, saya sudah paham. Nah, perlu berapa rumah dia sampai sadar bahwa itu adalah kebenaran. Nah, tapi kotoran batin ini, ketidaktahuan ini, ya ilusi ini atau mimpi tidur ini udah berapa lama? Satu samsara, ya. Udah banyak kehidupan kita tidur. Jadi melekat nggak sama mimpi? Melekat. Meskipun tahu itu nggak bagus, kita lebih enak tidur daripada bangun Bante. Tapi ya ini lebih berbahaya daripada tidur. Tidur bisa pegel, ya kan? Kalau udah pegel malas tidur, udah mau bangun ya. Tapi kalau ini nggak ada pegelnya ya, enjoy terus, betul? Nah makanya kadang-kadang ngelihat sekali nggak bisa, ngelihat berkali-kali belum bisa terima. Sampai kapan? Sampai meresap, sampai batinnya mau betul-betul menerima kenyataan dan hadapi. Bukan lari, hadapi. Nah, sampai seperti itu ya. Jadi kalau di dalam Abhidhamma dijelaskan untuk fenomena materi, dia ada 3
tiga kepadatan yang harus kita dobrak, yang harus kita uraikan, baru kita sampai ke kebenaran yang hakiki, yang sebagaimana apa adanya. Yang pertama, santati gana. Santati artinya keberlangsungan. Seperti tadi ya, kalau kita tidak bisa melihat bahwa cahaya ternyata hanyalah ledakan-ledakan arus listrik yang muncul lenyap, kita kira dia adalah sesuatu yang selalu berlangsung. Jadi permanen. Nah, kalau kita melihat seperti itu, tidak bisa kita lolos dari ilusi ini. Selalu salah pandang. Selalu pakai kacamata yang salah. Nah, makanya kita harus dobrak. Bagaimana dobraknya? Kembangin konsentrasi. Terus, apa itu cukup? Nanti kalau kita punya cukup konsentrasi, kita ngelihat tuh, ini udah bukan bunga lagi, tapi titik-titik yang muncul lenyap gitu. Partikel-partikel kecil yang muncul lenyap. Tapi apakah itu cukup? Oh, kita harus dobrak ya kepadatan yang kedua. Namanya samuha gana. Samuha artinya ya apa ya? Kumpulan, kelompok. Makanya tadi Bante bilang dia itu disebut sebagai kalapa karena dia bergerombol ya, muncul berbarengan, lenyap berbarengan. Nah, kalau muncul bergerombol seperti itu ya, kalau kita hanya gitu aja ngelihat muncul lenyap, kita renungin anicca, dukkha, anatta, ndak bisa. Ndak cukup untuk merealisasi nibbana. Karena rupa kalapa ternyata belum kebenaran hakiki. Dia disebut sebagai konsep terkecil. Nah, jadi kita harus uraikan lagi, lebih pilah-pilah lagi bahwa di satu titik itu ternyata di dalamnya ada unsur tanah, air, api, angin, warna, bau, rasa, nutrisi. Nah, itu yang Bante udah jelaskan di pertemuan 20 bagaimana melihat setiap dari fenomena materi di dalam rupa kalapa tersebut. Nah, lalu untuk apa? Kenapa kita harus lihat sampai sebegitunya sih Bante? Karena samsara begitu panjang ya, pandangan salah itu begitu meresap ya, dan berakar kuat. Bahkan di zaman Buddha ada yang berpikir, mungkin itu diri saya di dalam situ tuh. Apakah diri di dalam rupa kalapa, diri yang memiliki rupa kalapa? Ya? Nah, jadi mereka mengidentifikasinya dari salah satu dari mereka. Makanya waktu kita ngelihat misalnya contoh ya tubuh ini, Buddha kasih perumpamaan. Waktu kita ngelihat tubuh ini sebagai satu keutuhan, bisa muncul pemahaman bahwa ini adalah saya, ini adalah dia. Ini adalah sapi, ini adalah kambing. Tapi waktu misalnya penjagal sapi, itu sapi dijagal, dipotong-potong bagiannya dikeluarin semua, yang mana yang sapi? No sapi. Yang ada hanyalah tanduk, liver, kulit, daging, otot, dan lain sebagainya. Sapi hilang, jadi udah tidak ada lagi nyanuk kangsa. Nah, tapi apakah livernya yang saya? Apakah kulitnya yang saya? Apakah tanduknya yang saya? Bahkan ada orang yang bilang apa? Otaknya saya. Saya itu mana? Nih. Otak saya adalah saya. Atau jantung saya adalah saya. Nah, jadi kita perlu tuh dipilah-pilah lagi. Bahkan rupa kalapa itu tidak ada siapa-siapa di situ. Nah,
Yang kelompok ketiga, kepadatan ketiga yang harus kita dobrak juga disebut sebagai kicca gana. Kicca itu fungsi. Kadang-kadang setelah kita ngelihat, oh unsur tanah, unsur air, api, angin, kita bisa ya, kita uraikan satu persatu, ternyata di satu rupa kalapa itu hanyalah 8, 9, 10 fenomena materi. Tapi kadang-kadang kita bisa, mungkin saya tanah itu, unsur tanah adalah saya. Mungkin nggak banyak orang mengira bahwa unsur tanah adalah saya, tapi kehidupan di dalam, ada jiwita ya, jiwitindriya di dalam rupa kalapa itu daya hidup. Ada yang bilang, nah daya hidup itu saya. Atau mungkin hadayawatu. Hadayawatu itu landasan batin. Jadi dia sebuah fenomena materi. Fungsinya adalah sebagai landasan batin. Jadi semua batin itu perlu disupport sama hadayawatu, baru bisa berfungsi batinnya. Ya? Nah itu untuk manusia, dewa. Nah kadang-kadang orang berpikir bahwa hadayawatu adalah saya. Nah oleh sebab itu kita harus tahu bahwa setiap dari mereka itu memiliki fungsinya masing-masing. Dan waktu kita melihat fungsinya mereka, kita melihat bahwa kebergantungan satu sama lain tidak terpisahkan. Hadayawatu tidak bisa eksis tanpa tanah, air, api, angin. Tanah tidak bisa eksis tanpa air, api, angin. Api tidak bisa eksis tanpa tanah, air, angin. Kebergantungan itu yang akhirnya membuat mereka muncul lenyap bersamaan. Tidak terpisahkan. Nah, jadi masing-masing memiliki sebabnya masing-masing. Tidak bisa berdiri sendiri. Tidak ada inti yang kekal, ya, yang tidak terkondisi oleh teman-temannya untuk bisa eksis, itu nggak bisa, itu nggak ada. Nah waktu itu baru kita bisa menerima bahwa anatta, fenomena materi hanyalah fenomena yang untuk eksis saja membutuhkan banyak faktor. Ya, nah, jadi hadayawatu untuk eksis perlu tanah, air, api, angin, warna, bau, rasa, nutrisi, daya hidup. Daya hidup juga membutuhkan yang lainnya untuk bisa eksis. Nah itu untuk materi, ada 3 kepadatan yang perlu kita dobrak. Baru nanti pemahaman akan anicca, dukkha, anatta jelas. Kita bisa terima dengan baik di dalam batin. Nah kalau untuk batin gimana? Sama. Dia ada santati gana, ya, samuha gana, kicca gana, tambah satu lagi. Santati gana. Karena kita ngerasa nih, waktu kita hidup, ya kita kayak hidup terus gitu. Batin ini kayak berlangsung. Terus-terusan. Makanya kita bilang bahwa yang kemarin marah, ya siapa yang marah? Saya marah. Kita bilang kemarin saya marah, 5 menit yang lalu saya sedih, atau barusan sesi meditasi saya bagus. Tapi itu bahasa yang perlu Bante tahu. Kalau kalian pakai bahasa, oh enggak nama rupa, ngerasain. Bingung Bante nanti. Nah itu konsep yang kita pakai untuk komunikasi. Ya, bahkan Buddha pun untuk menjelaskan kebenaran hakiki menggunakan konsep ya. Jadi konsep juga adalah satu kebenaran yang Buddha pakai untuk membebaskan makhluk hidup. Nah terus itu yang dimaksud sebagai kepadatan keberlangsungan. Jadi batin itu kalau dia berlangsung terus itu kadang-kadang kita mengira bahwa itu aku atau saya itu ya saya. 30 tahun yang lalu waktu saya kecil, ya kan, kita bilang kan gitu. Ternyata apa? Waktu kita lihat fenomena batin dengan konsentrasi, kita itu hidup dan mati di setiap momen. Batin itu lenyap di setiap momen. Kita ternyata orang yang baru di setiap momen.
Nah, kadang-kadang dengan hanya menerima teori ini saja ya, kita mudah memaafkan orang. Ya, barusan dia marah, itu udah bukan dia lagi yang sekarang ya. Atau kita bisa memaafkan diri sendiri bahwa saya yang sebelumnya, yang bodoh itu bukan yang sekarang. Sekarang gimana? Ya, yang baru dah pokoknya gitu kan. Positifnya gitu kan. Berarti bisa makin baik, tapi bisa juga makin buruk. Nah, keberlangsungan itu kita jadi harus dobrak juga. Ya, bahwa dalam satu proses berpikir pun juga sesungguhnya hanyalah kesadaran dan bentukan-bentukan batin yang menjalankan tugasnya masing-masing. Jadi kayak fenomena hidup gitu. Kadang-kadang kita lihat zaman sekarang kan terkenal tuh ya AI ya, robot. Mungkin satu hari robot itu bisa mulus sekali ya gerakannya kayak hidup. Betul enggak? Nah jadi, tapi sebetulnya kalau robot kita tahu cara kerjanya, bahwa dia hanyalah software dan hardware ya, yang bekerja dengan kecepatan tinggi dan lain sebagainya dengan memorinya ya. Ternyata ada kehidupan enggak di situ? Ada orang di situ? Enggak ada. Ya, tapi zaman sekarang kita percaya apa? Ngeramal pakai AI. Bikin skripsi pakai AI. Ya, nah, dan lain sebagainya. Kita percaya banget sama AI ya. Kayak teman kita jadinya. Kadang kita ajak ngobrol. Hai Siri. Nah, itu satu yang kita perlu dobrak. Yang kedua, sama samuhagana. Ya. Jadi kadang-kadang meskipun kita udah melihat bahwa batin juga muncul lenyap ya. Tapi setiap batin itu kadang-kadang kita identifikasi. Mungkin batin itu saya. Nah mudah sekali untuk menganggap bahwa batin itu adalah saya ya. Yang meditator kan berkutat dengan pikiran mengembara toh. Nah waktu pikirannya mengembara itu kenapa panjang? Kadang-kadang waktu pikiran mengembara kita ikut sedih enggak? Sedih. Ya. Kadang kalau yang bikin kesel kita marah. Kadang yang bikin sesal kita menyesal. Itu karena kita keseret isi yang dipikirkan oleh si pikiran tersebut. Nah, kenapa kita tertarik sama isinya? Karena kita pikir itu kita. Kita mengidentifikasi pikiran itu sebagai kita. Misalnya nih, teman curhat ke kita. Masalah siapa? Dia. Yang sedih siapa? Dia. Kita ikut sedih enggak? Kalau ikut sedih bukan teman yang baik. Enggak kasih solusi. Bikin sedih doang. Ya. Kalau kita ikut sedih, berarti kita udah ngambil masalah dia sebagai masalah kita. Kalau kita, itu kan masalah dia, ya kita yang berpikir jernih dong ya. Nah, kita yang kasih solusi. Berarti kan itu namanya kita tidak mengidentifikasi masalah dia sebagai punya kita. Jadinya kita bisa berpikir jernih. Kita sadar, kita mawas. Nah jadi waktu meditasi itu ya, pikiran semakin panjang karena kita pikir itu kita, makanya kita jadi ikut sedih, kita marah. Jadi kalau ada sesuatu yang kayaknya urgent gitu ya, harus dipikirkan, kita berusaha cari solusi, kita investigasi karena kita berpikir bahwa itu masalah kita. Yang dipikirkan oleh pikiran adalah prioritas kita. Kita mikir gitu. Tapi pikiran punya kita enggak? Enggak. Kenapa bukan? Orang kita maunya fokus nafas, berusaha fokus nafas tapi dia
mikir. Kita mau mikir? Nggak mau, tapi dia mikir. Jadi dia bukan kita ya. Jadi apa yang sedang terjadi? Pikiran sedang berpikir, itu aja. Percaya? Kalau kita bisa ya memisahkan diri antara pikiran dengan batin yang sedang bermeditasi ya, itu pikiran tidak jadi masalah. Dan masalah kita nggak semakin panjang itu karena pikiran itu. Meditasi akhirnya jadi lebih baik. Nah, kalau kita selalu mengidentifikasi pikiran sebagai kita ya, hati-hati loh. Ini perihal meditasi. Ya mungkin itu pikiran kosong. Jadi mungkin tidak berdampak yang signifikan ya dalam hidup kita. Tapi kalau kita di dalam kehidupan, kita sering kan percaya sama pikiran kita? Sering gak? Dia ngomongin saya. Udah percaya? Ya? Nah, udah mulai ya, banyak curiga. Di dalam batin, kadang-kadang dia bilang saya gemuk. Langsung berpikir bahwa iya beneran saya gemuk ya. Apalagi banyak yang ngomong, ih kamu gemuk kali gitu ya. Aduh, saya makin gemuk ya. Gitu. Nah jadi kita percaya. Nah kalau kita percaya itu yang bikin orang kenapa? Sakit mental. Orang jadi depresi, orang jadi bipolar, orang jadi skizofrenia, berhalusi. Kenapa? Karena percaya dengan pikirannya toh. Akhirnya awalnya sih enggak langsung begitu toh. Tapi karena keseret semakin lama semakin dalam, semakin lama semakin dalam, akhirnya lebih delusi daripada kita. Kita aja udah kebanyakan tidur. Ya? Nah, dia tidurnya lebih dalam lagi. Lebih keseret lagi. Nah, akhirnya coba psikiater, psikolog suruhnya apa? Grounding gitu ya. Karena dia udah lose ground, ya, dia udah nggak ada pijakan, keseret. Dia pun nggak bisa stop lagi toh. Nah itu yang terjadi kalau kita percaya batin terlalu jauh tuh. Tapi orang yang meditasi semakin grounding, semakin waras. Karena selalu sadar apa yang terjadi. Itu pikiran bukan saya. Makanya orang yang suci, yang sudah sadar nggak mungkin gila. Nggak mungkin sakit mental. Ya, meditator juga harusnya begitu ya. Nah itu, kalau kita mengidentifikasi pikiran sebagai kita, ya, akhirnya untuk bisa tidak percaya itu, kita harus mendobrak lagi. Ya, kelompok. Dari setiap momen meskipun kita udah ngelihat dia muncul lenyap, tapi setiap momen itu kesadaran mengambil objek, dia tidak sendiri. Dia ada kontak, pikiran yang meneruskan, pikiran yang mengaplikasi, pikiran ada perasaan di situ, ya. Ada perhatian, dan lain sebagainya. Kadang 34, kadang 33. 33 bentukan batin muncul. Di waktu yang bersamaan, muncul bersamaan, lenyap bersamaan, mengambil objek yang sama. Nah akhirnya kita harus dobrak juga tuh bahwa ternyata kesadaran tidak sendiri. Nah kalau gitu kan mungkin muncul dalam pikiran kita, lalu di antara 3-4 itu siapa yang saya? Kenapa sih harus mengidentifikasi salah satunya sebagai saya? Insecurity. Ya. Kayaknya masa sih nggak ada siapa-siapa, ngeri kali. Kadang orang nggak siap. Nggak siap bahwa dirinya itu ternyata nggak eksis itu. Banyak loh orang berpikir kan, saya ada karena saya berpikir. Betul?
Nah, ada orang berpikir gitu. Tapi Buddha bilang apa? Yang berpikir malah yang tidur. Yang tidak hidup, yang mati. Ada juga murid Bante bilang, ya, khususnya foreigner ya, mereka bilang apa? If so, is there any left to live? Kalau demikian, apakah masih ada sisa hidup itu kayak gimana? Kalau kita mindful terus, nggak ada hidup, dia bilang. Hidup kayak gimana? Kia-kia. Mereka bilang, hidup itu ya make fun loh, ya kan? Have fun. Nah itu baru life, dia bilang. Hidup itu ya ada dramanya, ada jatuh bangunnya, itu baru hidup gitu. Jadi kalau mindful terus itu bukan hidup. Itu menurut dia ya. Tapi ternyata Buddha bilang apa? Yang mindful adalah yang hidup, yang tidak mindful seperti mati. Ya, kayak tidur loh ya tadi Buddha bilang. Nah, jadi kita juga harus dobrak tuh ya. Bahwa setiap momen meskipun dia muncul lenyap itu juga enggak ada siapa-siapa. Nah, tapi ada satu lagi nih. Dua lagi ya, fungsi. Masing-masing memiliki fungsi. Jadi kesadaran itu fungsinya apa? Untuk menyadari objek. Hanya sadar aja dia. Jadi kesadaran tidak bisa menikmati objek. Jadi perasaan yang muncul itu siapa yang merasakan? Perasaan aja. Jadi kesadaran tidak bisa merasa. Hanya menyadari aja. Nah, kadang-kadang kita mengidentifikasi perasaan sebagai saya. Padahal perasaan nggak bisa eksis sendiri. Dia menjalankan fungsinya karena ada teman-temannya yang lain. Gitu ya. Kayak misalnya mobil. Mobil untuk bisa berfungsi ya semua harus menjalankan fungsinya. Kalau enggak, mobil nggak bisa hidup. Nah sama. Batin kita juga gitu ya, bayangkan kayak kita punya banyak onderdil, hanya kalau semuanya berfungsi dengan baik, atau sebagian besar berfungsi dengan baik, kita baru bisa hidup, berfungsi, beraktivitas. Nah, enggak cuma fisik aja, misalnya organ kita. Kalau ada organ yang fail, ya, yang gagal, jantung gagal, bisa hidup. Otak gagal, bisa hidup. Nah, ya. Jadi, ada kebutuhan minimum. Setidaknya organ-organ penting harus bekerja, masih bisa hidup. Jadi batin juga gitu ternyata. Nah jadi kita dobrak juga, oh ternyata setiap fenomena di dalamnya itu saling bergantung satu sama lain, tidak terpisahkan. Kalau dipisahkan, hilang kesadaran itu. Nah tapi ada satu lagi nih, yang paling sering bikin delusi. Apa? Disebut sebagai aramana gana. Aramana objek. Gana kelompok, ya, kelompok objek. Ini maksudnya gimana? Kadang-kadang waktu kita berlatih meditasi, masuk jhana, kita bilang, saya masuk jhana. Terus kadang-kadang muncul pemahaman, ya, waktu berwipasana muncul pemahaman, bilang bahwa pemahaman itu adalah saya yang paham. Jadi dia mengidentifikasi jnana, ya, kesadaran yang sebelumnya yang mengambil objek, yang berasosiasi dengan kebijaksanaan itu adalah saya tuh. Nah, kita harus juga pecah. Kebijaksanaan yang baru saja muncul pun juga nggak ada siapa-siapa di situ. Semua hanyalah fenomena batin yang menjalankan tugasnya masing-masing, akhirnya membuahkan pemahaman. Tapi pemahaman itu juga tidak kekal. Nggak ada siapa-siapa di situ. Pemahaman muncul kalau fenomena batin yang lainnya mendukung dia. Kalau nggak ada yang lain, tidak muncul pemahaman. Nah, kalau kita bisa mendobrak itu, baru hilanglah jati diri kita.
Nah, itu sebabnya juga di bukunya Sayadaw Rewata ya, The Journey of Self-Discovery, ya, perjalanan penemuan diri. Yang tadinya kita memulai mencari siapa saya, akhirnya kalau kalian baca buku itu ya, kalian lihat oh saya ternyata tidak ada. Jadi dicari ke dalam, tidak menemukan. Nah itu. Ya, itu sebabnya nyana yang pertama. Ya. Waktu kita berlatih vipassana, ya, pengetahuan yang pertama itu adalah nama rupa pariceda nyana, yaitu pengetahuan yang memilah-milah fenomena batin dan fenomena materi. Ya. Nah ini pokok, ya, primer. Kalau kita mau latih vipassana, apa objek vipassana? Nama rupa. Ya. Nama rupa. Nah oke. Terus setelah nama rupa pariceda, nyana, apa sih? Oh enggak usah, jangan lari ke sana dulu, nanti kepanjangan ya. Nah kita balik lagi ke ini. Dhamma Tok Mahasatipatthana. Jadi kemarin Bante belum menyelesaikan. Di sana kita sudah jelasin ya, di yang pertemuan ke-20 kita sudah lihat 6 pintu ya, bahwa di mata ada 63 fenomena materi, di telinga, di hidung, lidah, tubuh, itu ada yang 63, ada yang 53. Nah itu sudah ya, nanti kita latih internal, eksternal sama. Terus kita lanjut latih 42 bagian tubuh ya. 32 ditambah 4 unsur api, 6 unsur angin, total 42 bagian tubuh. Nah itu juga ya, jadi artinya rambut kita lihat hanya 53. Jadi bulu badan, kulit, gigi, ya semua hanyalah fenomena materi, nggak ada siapa-siapa. Jadi di organ kita juga nggak ada siapa-siapa. Ya. Nah kita latih internal, eksternal juga gitu. Nah tapi waktu kita sudah latih sejauh ini, ya, kita belum melatih total 28 rupa. Nah, bagi yang sudah mendengar ya ceramah yang nomor 20, kalau kita total apa aja yang sudah kita lihat, bukan lihat ya, maksudnya udah investigasi ya. Jadi kalau kita mulai ya, unsur tanah, air, api, angin. Ada 4 ya, terus apa? Warna, bau, rasa, sari nutrisi, ya. Terus nanti kita juga disuruh lihat unsur kehidupan, daya hidupnya jiwita, terus bhawa ya, materi penentu kelamin lelaki atau wanita ya. Jadi kalau ada lelaki dan wanita berarti sudah 11. Kemudian ada apa lagi? Terus kita di situ lihat hadewatu ya, landasan batin. Terus juga sensitivitas mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, udah 17. Ya. Satu lagi apa ya? Suara. Nah, suara kita belum ya. Kita belum bahas suara. Nah, jadi di antara 28 rupa yang kita belajar di Abhidhamma, sekarang sampai sejauh ini penjelasannya udah untuk melihat 17 jenis rupa. Ya. Nah, suara kita bisa ngelihat gimana? Suara ini sebetulnya dia fenomena materi yang bukan eksis sendiri gitu. Dia eksis karena benturan. Ya, jadi di dalam tubuh kita, kalau kita cari fenomena materi suara yang mana? Tidak ada. Dia hanya adalah efek benturan dari unsur tanah. Jadi rupa kalapa dengan rupa kalapa yang lain, masing-masingnya ada unsur tanah. Nah, unsur tanah itu waktu berbentur, nah, itu kalau cukup dia terdengar. Contohnya, napas. Jadi waktu napas kita tarik, kadang-kadang kalau napas pas lagi kasar gitu ya,
terdengar suara napas ya. Nah, kadang waktu konsentrasi lagi bagus, sudah tenang juga, meskipun napas sudah halus, kita terdengar kayak suara napas ada. Atau detak jantung ya. Jadi itu ternyata kalau napas kita latih 4 unsur, dia pecah jadi rupa kalapa. Nah, unsur tanahnya berbenturan tuh. Makanya menghasilkan suara. Nah, itu jadi total 18. Nah, 18 ini di dalam Abhidhamma disebut sebagai rupa nyata atau rupa sejati. Kenapa rupa sejati? Karena beneran kita bisa lihat ya. Batin kita bisa melihat fenomena itu gitu ya. Nah, cuma masih ada 10 yang disebut sebagai rupa tidak nyata. Kadang-kadang kita di PAOK dapat komplain, kritik ya, bukan komplain, kritik dari luar, ya khususnya biku-biku yang terpelajar. Mereka yang belajar Abhidhamma, mereka mengkritik. Ngapain sih di PAOK berlatih 10 rupa tidak nyata? Toh itu bukan objek Vipassana. Betul. 10 rupa tidak nyata bukan objek Vipassana. Kenapa bukan objek Vipassana? Karena sebetulnya mereka itu tidak muncul lenyap gitu. Contohnya apa? Ruang. Ruang. Ternyata ruang itu apa sih? Ruang itu bukan fenomena materi kalau di dalam, bukan yang nyata ya. Dia eksis karena ini kan rupa kalapa ya. Kenyataannya kita bisa melihat rupa kalapa yang satu terpisah dengan yang lain ya, tidak menggumpal karena ada jedah ya. Nah, jedahnya itu adalah ruang. Tapi rupa kalapanya muncul lenyap. Ruangnya muncul lenyap nggak? Enggak. Nah, karena dia tidak muncul lenyap, makanya dia bukanlah objek Vipassana. Gak bisa direnungkan sebagai anicca, dukkha, anatta tuh gak bisa. Nah itu ya, satunya ruang. Nanti ada tambahan lagi. Nah, waktu melatih seperti ini, kenapa di Visuddhimagga dijelaskan bahwa kita juga harus melihat baik rupa yang nyata maupun yang tidak nyata, meskipun yang tidak nyata nanti bukan jadi objek Vipassana ya. Kenapa? Ya. Di Visuddhimagga dijelaskan. Nih, apicca kho rupanang akara wikara antara pariccheda mattato rupanti sangkhang gatani. Terus dilanjutkan lagi. Iti sabani petani satawisati rupani rupa khando. Eka sitiya lokia citehi sadhing upana wedana wedana khando. Nah, waktu kita menginvestigasi ya, apa sih yang Buddha ajarkan sebagai kebenaran mulia tentang penderitaan ya? Itu Buddha bilang hidup adalah penderitaan ya, lahir ya. Lahir adalah penderitaan, sakit, tua, mati adalah penderitaan, apalagi berpisah dengan yang dicintai, terus berkumpul dengan yang dibenci ya, disukai, tidak disukai ya, terus tidak mendapatkan apa yang diinginkan, penderitaan, apalagi? Nah, ini yang terakhir ini penting. Singkatnya dibilangnya, singkatnya 5 agregat kemelekatan adalah penderitaan. Sangkitena pancupadana khanda dukkha. Ya. Jadi pancupadana khanda ya, panca upadana khanda, 5 agregat kemelekatan. Nah, 5 agregat kemelekatan apa sih? Rupa khanda ya, agregat materi. Wedana khanda agregat perasaan. Sanya khanda agregat
persepsi. Ya, terus Sangkara Khanda agregat bentukan-bentukan batin. Terus Winyana Khanda agregat kesadaran. Nah, jadi kalau kita lihat ya, Rupa Khanda, Wedana, Sanya, Sangkara, Winyana. Nah, empat yang di belakang itu apa? Batin, semua batin ya. Perasaan, persepsi, bentukan batin, kesadaran, semua adalah fenomena batin. Rupa Khanda adalah fenomena materi. Nah, waktu kita cari tahu lagi apa itu rupa khanda. Nah, di sini bilang, iti sabani petani satawisati rupani rupa khanda. Yang disebut sebagai agregat fenomena materi itu adalah 27 fenomena materi. Ya, satawisati. Loh, kok bukan 28, Bante? Ya. Karena di setiap individu nggak bisa muncul dua kelamin bersamaan. Nah, jadi wanita juga 27, lelaki juga di dalamnya 27. Nah, 27 ini adalah agregat materi. Nah, oleh sebab itu memang bukan objek wipasana. Tapi kita lanjutin dulu ya. Eka sitiya lokiya citehi sadhing upana wedana khando. Ya. Waktu ditanya apa itu ya, agregat perasaan, adalah perasaan yang muncul bersamaan dengan eka sitiya lokiya citehi, katanya ya. Batin duniawi ada berapa total? Eka sitiya 81. Nah, itu yang kita belajar di Abhidhamma toh. 81 lokiya cita. Ya. Yang bersifat duniawi. Kalau yang adi duniawi ada berapa? 8 atau 40, betul? Nah, makanya kadang-kadang jadi 89, kadang jadi 121. Nah, tapi yang lokutara, yang adi duniawi, itu bukan objek wipasana. Nggak usah. Nggak usah direnungkan. Jadi yang direnungkan hanya 81. Nah, 81 itu, setiap kesadaran itu kan ada perasaan. Ya. Nah, perasaannya adalah agregat perasaan, katanya ya. Tang sampayuta sanya khando. Persepsi yang berasosiasi dengannya adalah persepsi, agregat persepsi. Sangkara khando. Ya, jadi bentukan-bentukan lainnya, ya, bentukan batin lainnya itu adalah sangkara khanda. Winyana khandoti. Ya. Nah, kesadarannya adalah agregat kesadaran. Iti rupa khando rupang cataro arupino khanda namang ti ewa meko panca khanda wasena nama rupang wawatapeti. Jadi dengan demikian ya, agregat materi adalah rupa, ya, fenomena materi. 4 agregat yang non materi yaitu batin ya, itu disebut sebagai nama, yaitu fenomena batin. Dengan demikian panca khanda ya, 5 agregat itu hanyalah nama rupa. Nah, itulah yang perlu kita wawatapeti. Wawatapeti adalah kita harus pilah-pilah. Ya, petunjuknya ada di dalam kitab bahwa pertama, untuk memilah-milah nama rupa artinya 27 ya, fenomena materi. 81 kesadaran dan perasaan, persepsi, dan bentukan batin yang mengikutinya. Nah, itulah sebabnya ya, jadi tetap perlu dilatih. Nah, sisanya 9. Apa itu, Bante? Ya, di sini sebutkan akara wikara. Betul. Akara rupa, wikara rupa. Apa sih akara wikara rupa? Wikara itu, kalau yang udah biasa belajar Abhidhamma ya, lahuta, muduta, kamanyata, kaya winyati, waci winyati. Jadi lahuta, ringan. Muduta, lembut. Kamanyata,
sigap. Ya, atau kadang-kadang mereka terjemahin kayak kecekatan, kurang tepat sih sebetulnya. Yang lebih tepat itu tepat guna. Tepat guna dia. Kalau tepat guna itu maka dia proporsional. Pas gitu. Nah, memang kadang ya kecekatan ya, sigap. Kalau kita sigap itu jadi dia tepat guna gitu ya. belum tentu katanya. Oke. Terus itu masalah terjemahan aja ya. Nah, itu lahuta, muduta, kamanyata. Terus ada lagi kaya winyati, itu adalah isyarat tubuh. Waci winyati, isyarat verbal ya. Nah itu. Nah itu wikara rupa namanya, 5 ini. Nah ini gimana latihnya? Kadang-kadang ya, kalau kita bernapas, itu napasnya plong, ringan gitu, ya. Lembut, tidak kasar. Nah waktu itu katanya si fenomena materi rupa kalapanya ya berasosiasi dengan ringan, lembut, dan tepat guna. Tepat guna jadi artinya apa? Kayak pas gitu, nggak kurang napasnya, juga nggak kelebihan. Jadi dengan napas yang segitu bisa berfungsi dengan nyaman gitu. Nah itu namanya kamanyata. Nah ada 3 ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di dalam rupa kalapa tidak ada fenomena ini. Kalau di dalamnya ada sih unsur tanah yaitu lunak, halus, ringan ada. Tapi ini beda ya, bukan unsur tanah. Dia adalah rupa tidak nyata. Jadi ini harus agak mirip konsepnya. Jadi waktu kita ngerasa oh napas itu ringan gitu ya, oh gerakan itu ringan, gemulai, nah, atau efisien gitu ya. Nah itu di situ ada lahuta, muduta, kamanyata. Jadi waktu kita bicara juga, kalau suaranya itu lembut ya, terus maksudnya efisien gitu ya. Segini udah cukup nih, nggak perlu lebih teriak lagi ya, nggak perlu lebih soft lagi, segini udah cukup. Nah itu namanya lahuta, muduta, kamanyata. Jadi dia agak mirip konsep, kita harus agak switch, ngelihatnya lebih general. Nah makanya dia bukan rupa nyata. Nah ada tambah lagi, isyarat tubuh. Isyarat tubuh tuh gimana? Kalau kita pecahin tubuh ini, kan dia jadi rupa kalapa ya. Jadi mana kelihatan gerakan? Kayak apa artinya? Datang sini gitu kan. Ada artinya ya. Tapi kalau kita pecahin, orang lagi begini ya nggak kelihatan dia begini. Nggak kelihatan dia ngawi-ngawi gitu. Nah, juga waktu kita dengar orang berbicara, ya dia lagi berbicara. Hey, atau panggil gitu ya. Nah itu kalau kita pecahin jadi rupa kalapa, ya kita mana kedengaran dia nggak ngerti dia ngomong apa. Karena suara itu jadi putus-putus. Kita nggak tahu artinya apa. Nah jadi kita harus agak di switch channelnya ya, batinnya itu ya. Nah kita harus ngelihat konsep. Nah bahwa dengan dia seperti ini ada maknanya gitu. Suruh datang gitu. Terus dia bilang hey ya berarti suara itu ada maknanya, suruh menyapa misalnya gitu ya. Nah itu isyarat tubuh dan isyarat verbal. Oleh sebab itu nggak bisa kelihatan anicca dukkha anattanya, nggak muncul lenyap. Nah itu wikara rupa 5. Total udah 6. Sisa berapa? 4. 4 itu apa? Upacaya, santati, jarata, anicata. Upacaya kemunculan. Santati kalau kita terjemahin keberlangsungan, tapi dalam konteks ini juga kemunculan. Lalu apa bedanya nanti? Ya? Jarata, ya.
Jarata kalau kita terjemahin secara literatur artinya penuaan, pelapukan. Tapi di sini justru apa? Keberlangsungan. Terus anicata adalah tidak kekal, berarti kelenyapan. Nah, kenapa pakai istilah seperti ini ya? Nah, ini biang keroknya dua ini. Kenapa ada dua kemunculan? Itu penting. Upacaya santati. Upacaya ternyata kemunculan fenomena materi waktu kita belum lengkap indranya. Nah, kapan? Waktu kita baru muncul di dalam janin. Nah, waktu muncul kan nggak langsung lengkap indera, belum punya mata dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi waktu itu setiap kemunculan rupa itu ya dari mulai baru sadar ya, muncul kesadaran di dalam janin. Nah, itu udah ada rupa sebetulnya ya. Nah, setiap kemunculannya itu disebut sebagai upacaya. Sampai kapan? Sampai sudah terbentuk ya, sudah punya 6 indera komplit. Nah, kemunculannya dinamakan berbeda lagi. Kenapa? Dinamakan santati. Sama-sama muncul juga ya. Nah, lalu kenapa Buddha kasih dua istilah seperti ini sih? Karena ingat nggak? Buddha ngajar Abhidhamma di mana? Di alam dewa. Ya. Dewa, dia nggak lewat kayak kita. Nggak dari janin. Jadi sekali muncul, lengkap. Nah, itu makanya harus ada dua kemunculan itu. Ya, dua istilahnya. Nah, tapi kalau upacaya, bagi mereka yang belum melatih paticca samuppada, mereka belum lihat ya, nggak mundur ke belakang, belum melihat masa lampau, jadinya belum bisa lihat kemunculan di dalam janin mamanya juga. Oleh sebab itu, upacaya jangan dilihat dulu, nanti. Ya, jadi lihatnya apa? Nah, rupa kalapa dia kan muncul, bertahan, lenyap. Muncul, bertahan, lenyap. Nah, jadi kemunculannya adalah santati, bertahannya adalah jarata, lenyapnya adalah anicata. Tapi kemunculan, bertahan dan kelenyapan sendiri bukan fenomena yang harus kita renungkan sebagai anicca dukkha anatta, bukan. Jadi kemunculan sebagai anicca bukan gitu ya. Nah, tapi fenomena materi yang muncul lenyap itu yang memiliki sifat tidak kekal itu bukan diri. Total udah 28 rupa tuh ya. Nah, udah selesai. Baru selesai kita latih rupa kammadhana. Terus mau latih berikutnya. Kalau sudah latih sampai sebegininya, kita lanjutin. Mau ngelihat fenomena batin. Nah, dulu ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, Bante udah jelasin, bagi mereka yang latih jhana, mereka sebetulnya nggak harus mulai dari fenomena materi, tapi bisa langsung melihat fenomena batin. Kenapa? Karena mereka udah tahu cara ngelihat faktor jhana, ya. Vitaka, wicara, piti, sukha, ekagata. Nah, itu udah 5 fenomena batin. Nah, sebetulnya mereka udah ada modal, udah tahu caranya. Nah, tapi kenapa idealnya ya, latih itu dari fenomena materi? Kenapa idealnya latih dari fenomena materi? Ya, di sini ada petunjuk. Athasa ewang catari mahabhutani te wisati upada rupani rupa khandoti rupa khandhang parigan hantasa ayatana duara wasena arupino khanda pakata honti. Jadi katanya, waktu seseorang itu sudah bisa melihat 4 mahabhuta ya, 4 materi primer dan juga te wisati upadana rupa ya. Jadi materi turunan ada 23 nih. Berarti total 27, balik lagi ya. Karena cowok hanya cowok, cewek hanya cewek ya. Nah, itu akhirnya setelah mereka lihat 28 rupa khanda seperti itu, bagi orang yang melihat rupa khanda berdasarkan ayatana duara ya, maka arupino khanda pakata honti. Jadi agregat batin itu menjadi jelas. Kalau apa? Kalau kita melihat fenomena materi berdasarkan ayatana duara.
Ayatana Dwara apa sih? Jadi kalau di dalam Abhidhamma itu kadang kita kecampur ya antara sutta sama Abhidhamma. Jadi di sutta kadang-kadang kita bilang kaya dwara, waci dwara, mano dwara, ada. Ya, pintu perbuatan, ya, pintu ucapan, dan pintu pikiran. Nah, tapi kadang-kadang di Abhidhamma ada caku dwara, pintu mata, sota dwara, pintu telinga, ghana dwara, pintu hidung, jiwa dwara, pintu pengecap ya, lidah, kaya dwara itu tubuh, sentuhan artinya ya, sensitivitas tubuh, dan mano dwara baru pintu batin. Nah, ada dua dwara ya. Kenapa Buddha ngajar dua dwara gini sih? Bikin bingung. Nah, ternyata enggak ya. Kalau yang dari ucapan, perbuatan, dan pikiran itu karena berdasarkan action, kama. Kama diproduksi dari perbuatan, ucapan, dan pikiran. Tapi kalau caku dwara, sota dwara ini, nah ini mempermudah katanya untuk melatih fenomena batin. Jadi dijelaskan bahwa kalau lewat pintu mata, sebetulnya pintu mata yang disebut sebagai pintu mata itu sesungguhnya hanyalah cakupasada, sensitivitas mata. Karena kenapa dia disebut sebagai pintu? Pintu itu artinya kalau kita mau masuk ke dalam kan harus melalui pintu ya. Jadi supaya proses melihat itu terjadi, dia harus terjadi kontak di sensitivitas mata. Ya, sensitivitas mata itu harus kontak dengan objeknya yaitu warna, baru muncullah proses di pintu mata. Gitu. Nah, begitu juga telinga. Jadi dia disebut sebagai pintu, ya, tempat terjadinya ya batin. Gitu. Nah, jadi mano dwara sesungguhnya apa sih? Katanya bawangga ya. Tadi ini bawangga cita, bukan bawangga pintu batin ya. Nah, bawangga cita disebut sebagai pintu karena setiap proses batin, setiap witi ya, itu di Abhidhamma ada di bab 4. Di bab 4 dan 5. Nah, waktu kita belajar bab 4 bab 5, kita tahu gimana latih ini. Ya. Nama kamatana. Nah, karena setiap proses batin itu harus keluar dulu dari bawangga ya. Untuk sadar, ya kita harus keluar dari tidak sadar dong. Nah, bawangga itu tidak sadar, proses batin itu adalah kondisi sadar. Nah, jadi makanya mano dwara itu mengacu kepada bawangga cita. Ya, karena bawangga cita adalah tempat keluar masuknya kesadaran. Nah, nanti kenapa Buddha menyarankan caku berdasarkan ayatana dwara ini disebut sebagai ayatana dwara ya, landasan. Juga pintu ya. Sebagai landasan juga, sebagai pintu juga. Nah, kalau mau jelasin agak panjang, jadi jawabannya di pertemuan berikutnya. Sadu. Sekarang jika ada yang ingin bertanya, boleh bertanya. Pandami Bante mau tanya, Ya, kan waktu Bodhisatta menjelang menjadi Buddha, kan perlu melalui Pubeni Masa Nusatinyana, yaitu mengingat banyak kehidupan lampau, sekitar sepertiga jaga malam. Nah, untuk melihat begitu banyaknya kehidupan, kok bisa dilihat dalam waktu yang singkat ya? Cuma sepertiga jaga malam. Gimana kok banyak kehidupan itu bisa dilihat dalam waktu yang singkat. Jadi apakah itu perumpamaannya seperti nonton film tapi kecepatannya sangat tinggi gitu. Terima kasih Bante. Bahkan katanya dengan Pubeniwasa Nusatinyana, waktu itu Buddha nggak hanya melihat konsep loh ya. Buddha melatih nama rupa pariceda nyana dengan Pubeniwasa ya. Nah, Buddha melatih paticca samuppada dengan dibacaku. Nah, sekarang satu aja supaya kita bisa masuk logiknya gitu ya. Buddha punya Pubeniwasa Nusati.
Ya, di bacaku. Itu juga karena kecepatan pikiran loh. Artinya udah latih 14 cara. 14 cara itu waktu dilatih ya, satu cara maksudnya ya satu cara aja itu banyak jana itu keluar masuk ya. Banyak objek, banyak jana. Jadi kalau 14-14-nya kita hitung itu ribuan jana tuh. Tapi dijelaskan di Visuddhimagga kalau waktu kita latih 14 cara itu bukan hanya satu putaran. Ribuan putaran katanya. Nah, dengan ribuan putaran seperti itu baru jadi fondasi untuk melatih Pubbeniwasanussati-nyana. Ribuan itu dalam satu sitting. Jadi betapa cepat pikirannya ya. Keluar masuk jana itu jana. Nah, jadi sekarang ngerenungin banyak kehidupan lampau dan juga sembari memilah-milah nama rupa ya. Wah, itu di luar nalar kita. Apalagi dijelaskan bahwa untuk mencapai sama Sambuddha yang beliau kontemplasi itu tidak luput 10.000 alam semesta. Semua rupa kalapa di 10.000 alam semesta tidak ada yang luput dari perenungan anicca dukkha anatta loh. Dan itu terjadi hanya sepertiga jaga malam. Buddha berwipasana cuma sepertiga jaga malam. Nah, kecepatan pikirannya di luar kita. Sekarang gini aja, waktu Buddha menunjukkan keajaiban ganda, itu juga kecepatan pikirannya luar biasa loh. Karena Bante kasih gambaran gimana sih untuk menghasilkan api keluar aja ya. Nah, itu pertama kita masuk jana 4. Kasina api. Keluar dari jana 4 kasina api, kita tekati. Keluar api. Sejauh apa gitu ya. Nah, baru keluar api. Gitu. Kalau berhasil. Nah, tapi ya budaya begitu ya. Pertama masuk jana 4. Terus keluarin api, ya ditekatin keluar api ya baru keluar api. Nah tapi yang kita lihat waktu itu dijelaskan ya, manusia melihatnya itu kayak api dan air muncul bersamaan, dari atas keluar api, dari bawah keluar air. Tapi kalau secara tekad itu objeknya berbeda. Karena untuk ngeluarin air, beliau harus masuk kasina air, jana 4, terus ditekatin keluar air dari bawah gitu. Nah, sedangkan waktu itu Buddha api dari atas, air dari bawah. Itu kayak bersamaan. Terus juga dibalik, air dari atas, api dari bawah. Nah, air di sebelah kanan, api sebelah kiri. Nah, kiri air, kanan api gitu ya. Berubah-berubah seperti itu ya. Jadi betapa cepat kecepatannya itu. Sembari terbang. Terbang juga itu satu tekad yang lain. Mungkin kita ngelihatnya terbang, tapi Buddha tekatin itu tanah. Jadi kita ngelihat udara, tapi di batin Buddha itu tanah. Jadi Buddha bikin, semoga ada tanah di sini. Nah, Buddha pijak tanah itu. Jadi kayak kita lihat Buddha terbang di udara gitu. Nah kadang Buddha jalan, ya, sembari jalan. Ya. Jadi itu tekatin keluar masuk tanah, air, api, tanah, air, api, tanah, air, api, tanah, air, api keluar. Masuk keluar masuk jana 4. Cepat banget ya. Nah itu loh batinnya Buddha. Nah jadi kayak gimana merenunginya Bante juga kurang tahu. Ya, apa seperti nonton film cepat tapi Buddha bisa ngelihat kecepatan ya, tetap ngerti gitu ya. Gitu. Kayak ada lagi lah. Ya. Sih, Bante, untuk yang Anipanarupa itu kenapa diajarkan oleh Pak Ok? Itu kan bukan objek wipasana, Bante. Terima kasih, Bante. Anipana kenapa diajarkan di Pak Ok? Karena itu bukan objek wipasana. Lah tadi udah dijawab. Kenapa?
50 telinga mendengar. Ada yang tahu? Tadi Bante ngomong bukan omong kosong. Siapa? Angkat tangan. Kenapa? Tadi loh itu referensinya. Aduh udah kering juga ya. Iti sabani petani satawi sati rupani rupa khando eka sitiya lokiya citehi sadhing upana wedana wedana khando tang sampayuta sanya sanya khando sangkhara sangkhara khando winyanang winyana khando ti iti rupa khando rupang Cataro arupino khandana mangti ekam ewameko panca khanda wasena nama rupang wawathapeti. Itu ya. Itu referensinya ya, Wisuddhimagga buku kedua halaman 225. Ya. Apa artinya? Kalau kita mau mencapai nama rupa pariccheda jnana, ya, yaitu adalah pengetahuan yang pertama vipassana, itu kita harus memilah-milah nama rupa. Nah, apa yang disebut sebagai nama rupa? Pancakhanda, ya, sama aja. Terus, yang tadinya pancakhanda, 4 itu hanya nama khanda, ya, dia disebut nama. Terus 1 dia disebut rupa khanda, itu rupa. Nah, rupa itu apa? Tadi dijelaskan ya. Satawisati rupani rupa khando, ya. Jadi yang disebut rupa itu adalah 27 fenomena materi. Jadi 27-27-nya atau dengan kata lain 28 fenomena materi itu kita harus pilah-pilah dulu. Nah, perihal dia nanti jadi objek vipassana atau enggak. Bukan ya, karena di sini nama rupa paricchedanya, nah syaratnya adalah untuk melihat 28-28-nya. Ya. Walaupun bukan objek vipassana tetap harus dipelajari ya Bante. Yeah. Tapi nggak prioritas ya Bante. Tidak prioritas karena kan tidak jadi objek vipassana nantinya. Kalau sudah bisa ngelihat sampai 18, 10 itu udah nggak sulit. Ya paling 1 sising udah selesai. Ya. 1 kali duduk udah selesai. Jadi apalah susahnya? Ya, sayang 10 lagi. Nah, ada yang mau tanya lagi? Nggak ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya, kita istirahat ya. Kita tutup ceramah malam hari ini dengan melakukan pelimpahan jasa. Idang me punyang asawa kaya waham hotu idam me punyam nibbana sa pacayo hotu mama punya bhagam sabasatanam bhajemi te sabbe me sammam punya bhagam labhantu sadhu 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 Sukhi hotu nibbana sa pacayo hotu.